Kalau kerecehan ya, tuh biasanya gue udah jauh berkurang loh. Jadi udah less receh lah ya? Bukan. Enggak, apanya nih? Kekurangan receh gimana maksudnya? Kurang pede gue. Lu bilang lu udah less receh, kurang pede. Kemarin lu baru bikin konten yang mandi di bak tuh. Mandi di mobil bak, dia bilang dia less receh. Kalau gue bilang sih tambah. Ada. Udah mulai nih. Tukeran aku kali kita. Oh iya, sorry. Nggak boleh nyebut merek ya? Le mineral. Bisa kali le mineral. Ini lu nih, masa nggak masuk? Udah mulai nih. Udah. Emang paling aneh podcast di sini. Emang aneh. Selesai pun kita didiemin aja. Berapa tahun kita ya ini ya? Gila ya, 2001 ya? Hah? Apaan ya? Apa Apaan sih? ya? Kayak terakhir lu ke rumah gua apa gua ke rumah lu ya? Yang lebih terakhir banget tuh gue ke apartemen lu. Oh berarti anak gua Apartemen. umur 1 tahun, 8 tahun lalu berarti. Lu anak berapa sih? Anak dua. Dua kan? Heeh. Anak lu yang pertama masih. Anak gua yang pertama Iya. umur 1 tahun kan pasti. Baru lahir kan? Iya. Oh 9 tahun lalu berarti. 2016. Iya ya. 2016. Yang lu kesini 2015. 10 tahun lalu. Oh iya. Masa sih 10 tahun lalu sih? Gak ngerasa ya? Kita udah lebih tua 10 tahun nih. Covid aja 5 tahun lalu bos. Ah, lu canda. Iya kan 2025. Oh, iya juga ya? Ini 2020. Iya juga ya? Udah lama banget. Gila ya. Ini followers lu masih inget gue nggak? Follower kita tuh sebenarnya sama loh, kalau gue bilang sih. Mirip-mirip, jokesnya sama. Iya lagi. Ini sekarang mereka sedang menonton bapak-bapak ini. Bapak-bapak yang nonton pun dok, kalau lu mau tahu. Udah jadi bapak-bapak juga. Bapak-bapak. Ya ampun. Yang dulu literally nonton kita mungkin masih remaja ya. Ya sekarang udah bapak. Tapi gue bingung ya. Eh. Kok mereka seleranya nggak berubah ya? Pas nonton dulu. Kalau gue berubah loh. Oke. Jadi kalau dulu kan nonton gue kan lucu-lucuan ya kan nyari komedi lah di gue. Kalau sekarang kan konten gue lu lihat sendiri banyak bisnis bisnis tips, motivasi dan lain-lain gitu. Tapi kan lu sebagai konten kreatornya, mungkin lu ada hal yang lu suka nggak berubah, misalnya apa ya? Coba. Pasti ada dong. Misalnya kayak dari dulu lu suka makan apa nggak berubah. Pasti ada dong. Oh, iya benar. Gitu mungkin kali ya. Kalau kerecehan ya, tuh biasanya gue udah jauh berkurang loh. Jadi udah less receh lah ya? Bukan. Enggak, apanya nih? Kekurangan receh gimana maksudnya? Kurang pede gue. Lu bilang lu udah less receh, kurang pede. Kemarin lu baru bikin konten yang mandi di bak tuh. Mandi di mobil bak, dia bilang dia less receh. Kalau gue bilang sih tambah. Itu bukti bahwa Anda juga tidak berubah sebenarnya. Udah juga ya. Apa perasaan gue doang kali ya? Soalnya gue tuh lingkungan gue sudah tidak mentertawakan jokes saya. Itu mah lingkungannya. Tapi seriusan Pak, sekarang juga gue kalau ngejokes beberapa kali gue di YouTube terus jelasin. Jadi enak kan? Ngejelasin ke siapa? Ke penonton? Iya, penonton. Itu tadi jokes loh guys, tapi makin kesini makin jarang karena mereka udah terbiasa sama jokes gue juga. Iya. Tapi awal-awal tuh gue ngejelasin sumpah. Ada kayak beberapa tuh, terus pada krik gitu kan di komen gue liat, itu baru tadi jokes guys, gitu. Karena jokes sama bapak tuh beda lah. Tapi yang paling terasa banget tuh nggak apa? Gue sering kan acara klien nih, bareng anak-anak muda dong. Kayak misalnya kemarin gue pakai, ini gue sebut aja nih, ada HOK itu kan game MMO, MMO lagi apa MOBA kan? Lagi main bareng gitu. Beda cuma 10 tahun sih sebenarnya, 10 tahunan lah. Mereka umur 20-an lah. Jokesnya beda lah, beda era. Gue ngerti banget perasaan itu. Jadi gue juga pengalaman sama. Jadi gue dulu punya kreatif kan, karena gue kan udah mikirin macam-macam lah ya. Jadi lu tim kreatif. sketsa parodi. Oke. Lo aja yang bikin, ya kan? Kreatif gue yang bikin. Pas tahun berapa tuh? 2022 lah. Oh udah. Oke. Pas pandemi tuh ya? Namanya Adam, dia sekarang terkenal dia sekarang. Oh. Terus tiap kali kasih gue skrip, gue ubah dong. Begini, punchline tuh begini, gini timing. Gue ngajarin dia kan. Upload. View-nya gitu biasa. Terus sekali gue coba. Oke deh, gue pengen tahu. Gue nggak revisi sama sekali. Apa yang lu tulis, ayo kita lakuin syuting. Meledak gitu. Akhirnya semenjak itu gue udah mengerti bahwa memang jokesnya beda banget. Emang beda. Zaman sekarang beda banget. Menurut gue skripnya tuh nggak lucu banget, tapi skripnya tuh nggak ada punchline, Pak. Setuju gue.
Tapi ternyata punchline-nya itu dimakan sama si komentar-komentar netizen yang ngelucuin. Oke, Ngerti jadi kita nggak? hanya sebagai pancingan. Jadi kita ngambang gitu. Kalau zaman dulu kan pancingan harus ada ikannya kan, yang nyambernya gitu. Kalau Iya. sekarang emang nggak perlu ya. Emang mereka sendiri yang nyari keluarnya sendiri di komen gitu. Ini di komen pasti juga pada komen nih. Wah, dua bawa bapak ini sedang Mendiskusikan komedi. Ya ampun. Kasihan ya kita ya. Iya, Jadi tapi ya kita juga kadang-kadang lupa. Jujur ya, kalau kita, apalagi gue nih sampai sekarang kan masih tiap hari bikin konten. Kadang-kadang lupa kita udah 10 tahun Tiap hari bingung. di Indonesia. Bikin konten apa sih? Kalau gue mah Main game. game tuh tiap hari, jujur aja. Apa- Tidur aja, tidur apa nih. sekarang game yang lagi? Nggak harus kayak misalnya gue mainin gamenya juga, tapi kayak gue ngebahas berita game. Oh. Terus gue kayak bahas, tahu nggak guys, dulu ada hidden gem gitu, kayak game-game lama yang bagus-bagus, gue obrolin. Banyak juga di komen yang, gue belum pernah main tuh bang, ternyata bagus ya gitu-gitu. Jadi Jadi lu sehari satu video? setiap hari tuh gue tidur aja nih, set gitu kan, besok apa ya gitu. Emang lu nggak gitu dulu? Sama lah. Dulu iya sih. Iya kan, Dulu makanya lebih tahu lu sekarang udah. Enggak juga, Bos. Bisa. Sekarang banyak belajar sekarang jadinya. Karena Itulah enaknya loh. jadi sekarang kalau di bisnis kan digital marketing tuh perubahannya gila-gilaan, Pak. Cepet ya, apalagi Apa yang formula yang kita sebulan 2 bulan lalu works bisa jadi nggak. berubah gitu. Terus iklan, peraturan, kebijakan TikTok, aduh kebijakan TikTok ampun, ada-ada aja sekarang. Dulu masih make sense lah, nggak boleh ngomong buy one get one, ngerti lah. Ini banyak yang menyalahgunakan. Nah, Oke. nggak boleh judi, ngerti lah. Nggak boleh Oke. undian, nggak giveaway. Pada saat lagi jualan nggak apa-apa lah. Oke. Kemarin keluar kebijakan baru, tidak boleh ngomong jeruk, Pak. Jeruk. Karena disangka mengalihkan penonton TikTok ke marketplace orange. Yo. Jadi misalnya lu jualan apa namanya? Matilah penjual Nih, jeruk. minuman. Minuman rasa jeruk bisa kena Ya rasa violation apa loh. dong ngomongnya? Nah, nggak tahu. Ya oke, ini minuman rasa kekuning-kuningan. Tai, takutnya. Ya kan, gimana ya? Iya ya, susah ya. Susah banget, Kasihan ya. aneh nih, makanya- Waktu turun tuh penjualan jeruk langsung di Iya. TikTok. Terus tiba-tiba ini apa? Keluar kebijakan nggak boleh jualan obat diet. Langsung semua Seriusan? pindah ke Shopee semua langsung. Gitu. Gara-gara? Iya, itu peraturan dari sana, suplemen nggak boleh. Nggak ngerti, pokoknya kebijakannya banyak banget. Terutama kalau dari China kebijakannya seperti itu, kenapa sih kita di sininya? Gitu, lucu juga ya. Jadi kerjanya betul belajar, update. Ini minggu depan ke YouTube. Ada lagi program dia lagi baru, program iklan, bla bla bla, apalah. Pening malah. Iya ya. Ya, emang berarti guys intinya, emang sebuah kerjaan capek. Namanya kerja ya capek ya. Walaupun kan kalau kita di seminar-seminar bisnis ada yang bilang, makanya guys, kerjalah di mana nanti uangnya kerja padamu. Tetap capek. Tetap ya harus ada kontrol pasti ya. Nggak mungkin lah yang benar-benar ditinggalin banget, nggak mungkin gitu. Gue belajar ya. Uang bekerja buat kita, tapi kita mikirin terus. Iya benar. Contoh ya, pemain saham lah ya. Saham, Kan uang bekerja untuk kan saham kan. Saham, tapi melotot. Kan Tapi nggak bisa tidur. harus tidur. Gue waktu main Bitcoin aja, Nah. deg-degan, terus ada notifikasi dari ada berita tentang apa? Wah, ada berita ini bakal naik nih, Iya. bakal turun nih. Aduh. Lu sempat untung nggak dari Bitcoin? Sempat untung dikit. Gua- Sempat jeblok. Heeh. Habis itu Untung. gue nggak jual, naik lagi, untung. Habis itu turun lagi gitulah. Lemes langsung. Kalau gue pernah kan udah dingin, wis gitu kan. Set taruh set, 2 minggu naik 50% keuntungan, ya kan? Seneng lah, happy. Pas Lebaran lagi gue nggak tahu itu 2022, 2023 gue lupa tuh. Alhamdulillah gitu kan lagi ini lagi bulan puasanya. Gue ingat banget Lebaran. Lagi salam-salaman sama om, tante gitu. Tiba-tiba. Dengar kabar nih, si Elon Musk bilang tidak boleh beli Tesla pakai Bitcoin karena Bitcoin itu nyari miningnya itu tidak sangat tidak eco friendly, tidak green gitu kan. Des, pas buka Binance des kayak tahun baru gitu kayak. Kembang api semua dar. Tinggal berapa persen? Tinggal berapa persen?
25%. Iya, kurang lebih sama lah. Tapi ada hal lucu juga di saat yang sama. Apa? Jadi ada temen, dia tuh udah biasa tiap tahun nyewain mobil dia ke ada temennya dia. Jadi temen gue nih si A misalnya, dia nyewain ke si B. Si B ini dia kayak bisnis rental. Tapi bisnis rental itu minjem mobil orang, ngerti nggak? Oh ya ngerti. Jadi si B ini minjem mobilnya si A, teman gue. Tiba-tiba pas keadaan Bitcoin jatuh itu, tau-taunya si A mau, ya udah mana mobil gue udah lu pinjam kan kemarin buat rental karena pas lebaran doang kan, mobilnya nggak ada. Kan diambil orang. Ternyata mobilnya itu selama ini digadein. Jadi dia itu selama ini ternyata minjem mobil orang untuk digade, duitnya buat Bitcoin, tapi Bitcoin selalu untung kan tadinya kan. Habis itu dia ituin lagi gitu. Tapi pas Bitcoin jatuh, nggak bisa balikin. Gila nggak? Rusak lah. Kacau kan, tau-tau mobil teman gue si A ini udah sampai Kalimantan. Udah paling bener kerja. Paling bener kerja. Paling bener kerja yang bener aja guys, jangan aneh-aneh. Itu aja sih. Ya kalau lu duit udah apalagi ratusan M sih ya bener, ke Bitcoin lah, ke saham, tapi obligasi. Lu merasa kalau 10 juta terobligasi bisa sih, tapi tukang parkir kayaknya lebih gede deh. Yang apa tuh Pak Ogah seharinya lebih gede daripada yang lu dapat dari obligasi 10 juta mah. Iya. Lu tahu nggak berapa gue kalau nanya sama yang tukang parkir itu sehari 10 juta. Kalau yang di tengah kota sampai 100 juta juga ada. Masa? Gue tahu dari dari apa MRT itu 2000 percaya nggak percaya itu 2016 loh gue nanya. Jadi gue lagi naik Grab. Waktu itu Uber, bukan Grab. Uber, supir Uber. Terus dia bilang, Pak, ngobrol kan biasa kan. Tahu nggak Pak, kemarin saya ada penumpang. Pengemis. Masuk gitu, ngemis literally. Terus ngobrol-ngobrol, dia cerita. Saya 100 juta sehari. 100 juta sehari. Terus gue bilang, nongkrongnya di mana? Enggak, di ini. Dia emang kayak menteng gitu. Gue bilang, 100 juta anjir. Mana mungkin sih? 100 juta. Tipsnya berapa mobil yang diparkirin? Nah, gue nggak tahu. Bukan tukang parkir, itu apa? Polisi Pak Ogah. Yang muter-muter balik. Muter-balik. Iya. Maksudnya kan 10.000 orang. Gue bilang, lu dari pagi sampai malam. Gue sekarang ngitungin tuh. Makanya jadi tukang Pak Ogah. Yang paling bener. Ngapain kerja? Aduh. Tapi Pak, Bapak kan, kita kan di generasi YouTubers mula-mula nih. Mula-mula awal banget ya. Lu merasa perbedaan? Lagi naik apa lagi turun? Kalau untuk dari YouTube sekarang? Enggak, lu sendiri aja, bukan YouTube-nya. Channel lu. Tuh, gitu gua. Ombak-ombak lah. Naik turun. Titik tertinggi lu menurut lu kapan? 2016 ya? Sama, gue juga 2016. Iya, 2016. Kalau menurut gue nggak hanya titik tertinggi sih itu sih. Itu YouTube nyaman sih. Ngerti nggak sih lo? Algoritmanya tuh lo ngerasain nggak? Masih kayak kita tuh bikin konten dicari penonton gitu lah. Iya. Kalau sekarang kan kita harus tahu market kita apa. Mobile Legends yang rame. Ya harus kita bikin Mobile Legends. Kan nggak sih maksud gue? Sekarang kita harus nyemplung di danau. Kalau dulu kita nyiptain danaunya kan. Ikan pada masuk ibaratnya gitu. Sekarang algoritmanya gitu. Jadinya yang gede juga ya kayak PewDiePie yang dia konten sendiri bubar, yang kayak gitu bubar. Tapi kalau kayak MrBeast yang nyenengin market naik pasti. Yang gue rasain sih itu. I see. Kalau sebagai gue. Jadi lebih mengikuti keinginan market. Kalau by the way lu sekarang juga masih lah, walaupun nggak bisnis kan. YouTube. Kayak kemarin tuh ide siapa tuh? Viewers gue tau berapa? Terakhir. Viewers gue 2.000. Tapi kan 2.000. Tapi kan 2.000-nya keren. Tapi udah ada kerennya. Keren. Lihat video terakhir saya 2.000. Tapi udah bisnis. Pak, viewer kayak misalnya gue sekarang gue mau nanya sama lu nih. Actually. Apa? Dulu kan view lu pernah jutaan kan? Dulu kalau dia mah selalu juta-jutaan, ya kan? Enggak juta. Misalnya ada video lu yang 1 juta view. Gue pengen nanya AdSense-nya, bukan aja lah ya sekarang ya. Dari 1 juta view tuh berapa? Kecil. Oh, berapa? Berapa ya? Kira-kira lah. Paling gede gue ya. Gue gak bisa ngitung 1 juta berapa? per video. Gimana sih maksudnya? Ayo sih. Makanya jadi Pak Ogah. Karena gak perlu hitung. 1 juta. Langsung ambil doang. Tapi Pak Ogah nggak tergantung daerah. Kalau dia kata dia di Menteng 100 juta. Kalau misalnya gitu Pak Ogah aja di Ciledug. Bener juga. Berapa? Tapi gede juga sih pasti. Jadi apa?
Maksud gue, lu 1 juta view deh berapa gitu AdSense kira-kira dulu tuh? Kan sempet kan yang dulu lu tipe-tipe tuh kan 1 juta tuh. Lupa gua, dikit pokoknya. Masa sih dikit sih? Pokoknya 1 juta view, karena kan dulu kan Masih lucu ya AdSense-nya. Maksudnya AdSense itu masih per bulan ya. Ini aja gue per bulan 6,2 juta viewers, duitnya cuma 1,6 juta. Lu bercanda kali. Ini bener tuh. Karena lu banyak di short. Oh, beberapa sih ada yang short sekarang, tapi nggak juga ya. Dulu juga nggak. AdSense gue paling gede itu 30 juta lah sebulan. Kayaknya sih YouTube benci gue sih. Dulu Paling gede tuh AdSense gue. Gila banget ya. Kok bisa ya? Makanya gue gak ngerti. Oh, Gue jujur gak ngerti sih. Oh, karena lu kan kontennya panjang-panjang. Indonesia, ya. Jadi iklannya banyak tengah-tengah kan. Iya kali ya. Gua kan parodi 3 menit, coy. Sketsa juga 3 menit. Oke, karena itu kali ya. Bisa jadi ya. Ngaruh kali ya. Atau juga. Atau juga sih. Coba sama ini, gue tuh dari dulu setelah karena gue kan lumayan idealis ya. Gue tuh batasin iklan dewasa tuh gue nggak masuk. Oke. Jadi gue centang kalau iklan-iklan kayak jangan ya. rokok itu nggak masuk ke. Tapi bagus sih berarti. Ya, kan gue inget banget tuh yang ini ada satu hal nih guys, yang gue sadarin dari channel lu terus gue kayak kok nggak ada Apa tuh? yang kita kerjasama. Yang dinosaurus masih ada tuh di channel lu. Terus lu ngapus yang fake taksi yang kita bikin, yang gue jadi Cinderella parodi. Itu lu hapus. Oh iya. Atau lu hidden kali ya, karena kan kita di situ banyak jokes fake Di taksi editingnya lah. apa di videonya? Kayaknya udah gak ada di channel lu. Gue kan tuh, kan lu bilang kan waktu itu channel gue mau lebih ke keluarga guys ya. Mungkin lupa gue. Tapi gue tahu alasannya karena di karena ada joke fake taksi lah, joke apa. Dan lucunya apa coba? Gue kemarin bebenah, ya kan? Bebenah nyari-nyari hadis lama kan, masih ada. Itu video. Oh ini dia nih. Loh, itu berarti video lu. Kok lu ada? Kan gue bikin visual effect-nya. Oh iya ya. Lupa lu. Oh iya, Visual effect-nya kan gue bikin. benar yang bikin video Yang mobil muncul, tring, yang itunya, dung. Benar. Sama yang Dino juga ada tuh yang. Yang Dino, Dino ya kalau Dino ada. di channel gua. Iya. Ada juga yang di channel lo, Dino. Tapi Dino masih ada tuh, karena nggak ada jokes-jokes aneh. Iya. Berarti, Aduh. oh iya ya. Gitu, mengenang ya. Kalau gue dulu gedenya di brand deals. Brand deals kan lumayan. Jadi AdSense kita nggak buat, AdSense mah buat operasional aja, gedenya di brand deals kan. Oh, brand deals. Tapi lu dari awal tuh emang ngincar brand deal apa? Emang karena lu udah gede terus tiba-tiba masuk terus kayak, ya udah gitu kan. Sekalian gitu. Apa emang dari awal emang gue bikin konten buat nyari brand deal gitu? Oh, enggak sih. Kalau dulu bikin konten aja. Emang karena suka ya? Tapi memang gue nggak pernah berpikir, dulu tuh revenue gue paling gedenya bukan dari YouTube sebenarnya, dari MC sebenarnya. Pas di era itu juga 2016 itu. 2016 ya? Oh enggak. Iya, brand deals. Brand deals ya? Bener banget gitu tetap ya. Iya. Karena sekali brand deals kan bisa nutupin AdSense. Oh Pak, sama sih kalau ya kurang lebih ya Mas Kiki ya. Zaman sekarang pun walaupun lu tadi lihat lu kayak wah gitu, tapi sama. Itu juga habis buat bayar. Itu air selalu habis. Oh, tim lu juga gede banget sekarang. Iya, karena bayar gaji sama bayar listrik segala macam ceria iya. sih. Jadi emang sisanya pasti brand. Yang buat yang lain-lainnya emang brand deal. Gitu kan. Apalagi bini kan tiba-tiba kan kayak kemarin tuh parfum dong Mbak, parfum baru. Nih saksinya tuh. Dari mana? Brand deal. Kalau dari AdSense sih wow. Sububar. Tapi yang gue pengen tanya sama lu, Apa? berarti era 2016 itu lu masih awal tuh gimana sih? Lu bikin kayak itu maksudnya channel lu itu iseng-iseng apa emang gua udahlah. Apa lu udah kerjaan lain sebelumnya terus iseng lama-lama merambat ke YouTube apa? Gua tuh sebenarnya gara-gara Sita Jojo. Oh, Sinta Jojo. Kalau gua kan karena gua kan anak broken home kan, terus nggak punya duit di Jakarta. Jadi gua tuh kerjanya cuma jaga warnet doang dulu. Emang di mana dulu? Di Ombak sama si Arab. Di Ombak tuh apa? Nama warnetnya warnet Ombak. Oh, warnet. Namanya Ombak di Mangga Besar. Gue jaga warnet di situ sama si Arab tuh. Oh. Nah, di situ berarti lu sama Arab tuh literally dulu jaga warnet bareng lu? Bisa dibilang begitu ya. Gue lupa urutannya. Tapi waktu gue SMA zaman-zaman itu, Winamp kelas masih 3. Winamp.
Winam ya. Umur tuh. Nah, Eh, cita-cita Jojo meledak, ya kan? Oh, iya. Terus gue pikir, wih, ini orang tanpa bakat bisa jadi transaksi so nice gitu kan? Maksud gue, Oh iya dulu ya. Cita bukannya meledek ya, cuma di video itu dia tanpa, maksudnya Iya, dia nggak menunjukkan. tidak nyanyi, Iya. tidak nari juga, maksudnya Iya. narinya pun ya gitu-gitu doang kan? Iya. Bisa loh, berarti gue juga bisa dong nih, ya Oke, kan? iya. Gue merasa gue lebih punya kelucuan lah gitu, makanya dulu bikin lah video YouTube, tebak-tebakan, Iya. pakai wig, apa segala macam, terus berkembang lah channel gue, pengen lebih banyak viewersnya, kemudian kumpulin teman-teman, kita bikin konsep Gaki no Sukai, jadinya Happy Holiday Indonesia gitu kan, itu udah ada Arab, ada Jekri dan lain-lain kan, di situ jadi salah satu seriesnya di channel gue selain ada parodi dan lain-lain yang gue pakai wig dan lain-lain, kemudian berkembang terus gitu, ya gitulah. Akhirnya jadi Edozel. Channel lu dulu Edozel. Jadi dulu cita-cita gue tuh sebenarnya nge-YouTube supaya bisa masuk TV. Gue tuh cita-citanya pengen jadi Indra Bekti, pengen jadi Indi Barens gitu, pengen jadi host TV. Oh, gitu. host TV. Cuman kasihannya lu, ternyata pas lu mau, gue mau jadi kayak ini nih, presenter TV. Dulu malah istilahnya YouTube lebih dari TV. Malah ya, Ujungnya udahlah iya, YouTube aja. Iya, betul. Tapi kurang lebih sama sih sama gue sih. Kalau gue kebalikannya sih. Kan lu Lu kan mau jadi director bukan sih? sempat sampai akhirnya sadar bahwa dunia itu kayaknya gue memutuskan untuk pensiun aja justru. Jadi gue tuh ada istilah kalau orang ya mungkin bilangnya peak dari impian dia ya. Gue tuh sempat tadinya udah gue harus gitu, gue harus bikin film. Tapi pas gue dulu pas di hire Steven Spielberg tuh kayak gue bagi gue ngerasa kayak udah peak terus kayak kayaknya udah deh untuk yang ini, nyari yang lain, gitu loh. Sama kayak kemarin gue habis ngobrol sama sutradara film, yang tadinya dia tuh penggemar berat banget Michael Jackson. Pas dia ketemu keluarga Michael Jackson, dia jual-jualin semua koleksi Michael Jackson dia. Karena kata dia, karena begitu udah ketemu kata dia, ya orang tuh pada bilang semuanya ke gue, sayang kan lu dulu ngefans banget, tapi lu nggak tahu rasanya gue kata dia. Yang selama hidup ini ngejar, tapi begitu udah peaknya itu kayak, ya udah, abis itu udah. Langsung hilang, rasa passionnya hilang. Itu yang gue rasakan pada saat yang 1 juta subscribers. Oke. Makanya begitu udah 1 juta subscribers, gue kayak, aduh, Peak gitu ya. kayak udah mau ngapain lagi gitu ya. Terus mau ngejar 10 juta subscribers, kayaknya nggak mungkin. Dulu tuh kayak nggak mungkin. Dulu 10 mah tuh. kayak mungkin dulu ya. Mau 10 subscribers tuh susah banget. Susah banget. Zaman sekarang ampun, tiba-tiba, ini siapa ya kok 30 juta subscribers, ini siapa ya kok 10 juta, nggak kenal. Sekarang lu misalnya lu buang air besar di tepian danau, terus lu onggok terus jadi pupuk, itu jadi 1 juta views. Ilustrasinya sangat. Maksudnya jangan-jangan tuh hal-hal yang nggak penting, nggak random. Itu mah tau-tau lu duar gitu kan. Ya. Mandi lumpur lah. 24 jam nggak ngapa-ngapain. Tutorial minum. Tutorial minum. Yang zaman sekarang tuh emang aneh-aneh sih gitu kan. Tapi yang mirisnya gue kasihan juga. Ini kalau mau mirisnya ya era sekarang ya. Ya mungkin orang sekarang tuh udah, gue ngebayangin ya, lahir di era sosmed. Jadinya ya sosmed adalah ininya, apa istilahnya ya, kayak bagian dari hidup mereka gitu. Sampai kadang-kadang lupa hal-hal penting. Gue literally kaget loh. Kayak denger anak SMA yang ya udah bisa macam-macam lah. Dia bisa, operasiin HP segala macem, bisa ini. Tapi 2 kali 6 salah jawabnya. Nggak ngerti kali-kalian. Nonton nggak lo video kayak gitu? Enggak sih. Anak SMA lo. Oh iya. Masa sih 2 kali konten kali. 2 kali 6 masa nggak bisa. Yang kontenin gurunya. Disuruh baris. Tapi dia bisa kali ini berapa? Dia bisa apa? Mau tau hal lucunya nggak? Gue bikin konten di Taras Network. Karena gue bilang, mungkin anak-anak ini juga emang nggak ngerti kalian. Terus ya kalau misalnya di online cuma dibully doang kan, masa sama ini. Gue bikin konten cara belajar kalian mudah. Banyak view dan banyak yang komen. Makasih ya bang, gue sebenarnya emang mau nanya tapi malu. Gue nggak bisa kalian udah SMA, udah pada. SMA pak. Ini apa, attention disorder kali ya? Karena Kali ya. nggak bisa fokus. Nggak bisa fokus, benar. Anak gue juga kalian susah banget, mesti disabet dulu tangannya. Gue harus mengaplikasikan. Gue bikin konten, ya. bukan gue mau promosi konten ke lu nih. Itu literally cara mudah kalian karena gue udah diajarin guru gue gitu. Tontonin aja di Taras Network gue. Yang tangan gitu. Nggak pakai tangan. Yang 7. Nggak pakai tangan, gue pakai tabel, tapi gue ada tekniknya biar cepet aja ngapalin ya. Tuh, gue bikin.
buat Gue juga mau adik-adik. bikin nih. Cara mudah perkara kalian, keluarin kalkulator, pencet nomor yang Anda inginkan, tambah dengan, Aduh, iya juga ya. Kalau sekarang di HP ada kalkulator sih. Yang aneh gue liat berita ini tau nggak? Apa namanya? Ada yang ngajar matematika tapi di Pornhub. Oh iya. Gara-gara itu tuh gue jadi bukan Pengen. Pornhub. Karena penasaran aja, penasaran. Mau tau nggak yang mungkin bisa bikin lu beneran pengen buka? Apa? AdSense 10 kali lipat cuy. Hah? Masa iya? Kan dia kasih lihat yang di YouTube cuman berapa 10.000 dolar apa yang itu 100.000 dolar 10 kali lipat. Apa kita upload sekarang di Ya kan? Toh kita jalan tempatnya kita kontennya kan kontennya bagus kita ngajarin matematika. Nah jadi guys. Makanya jadi Pak Oga. Makanya jadi Pak Oga. lagi aja. Aduh. Ya. Rambut gue gatel banget nih, gue bisa tanam rambut. Kalau bisa rambut. Kan gue Rambut. bilang tadi mana tuh. Jadi ini ada sebuah teori loh ya. Oh di belakang itu lu tanam. Belakang dicabut. Belakang dicabut. Oke. Ditaruh di depan nih. Lu nanamnya di mana? Di kebun. Nggak maksud gue di Indonesia apa Di Indonesia, di Indonesia. Oh, udah ada ya. Ada. Kan orang rata-rata ke Turki gitu kan. Kalau mau murah ijuk sebenarnya. Tanam hijau. Enggak. Pang numpang. Nggak, tapi ini teori masih sebuah teori ya. Iya. Karena gue pun belum nyoba nih. Jadi kemarin gue baru ketemu sama ya kalau subscriber tahu ya Mas Irwan ya. Ini lama, kru lama gue, kru lama. Terus tiba-tiba dia gini kemarin, lihat Mas rambut saya. Tebel kan? Hitam semua kan? Kan dia, ngapain Mas? Gue tanya gitu kan. Jadi Mas, ingat nggak rambut saya dulu Mas? Jarang-jarang. Udah gitu kayak ada kebotakan, terus putih uban semua. Karena saya pakai sampo biasa Mas. Tiba-tiba saya ide aja gitu, coba beli sampo bayi. Karena kan logikanya sampo bayi itu nggak ada chemicalnya semakin dikit lah ya. Terbuat dari bayi. Untuk bayi. Serem juga ya. Sampo bayi terbuat dari jadi pelembab. Bagus ide lo tuh. Jus melon terbuat dari apa? Melon. Betul. Sampo bayi terbuat dari Serem. Ya juga ya. Gue mau nanya ke pabrik sampo. tapi abis itu dia pakai itu dok. apa ya? Bagus. Bagus. Nah besok lu coba deh pakai pupuk. Nggak masuk. Kompos. Kompos. Kompos lagi. Tapi lu tebelan. Iya, laler. Tebel. Gitu. Tapi lu aja kan katanya abis tanam. Gatel ya. Apa? Oh iya, tapi maksudnya disuruh pakai sampo bayi kan? Iya. Gue bisa tanam mulai minggu depan samponya cuma boleh sampo bayi. Tuh. Berarti artinya? Terbuat dari bayi. Bisa jadi sampo bayi yang lebih bagus gitu. Iya. Gitu kan? Apa kita jual sampo bayi aja? Nah. Ide bagus. Itu ide bagus. Gue ada ide tuh. Nah, by the way, ini. Menarik ya. Setelah dari YouTube itu terus lu kemana dong? Setelah dari YouTube, bangun social brand. Karena waktu itu jujur gue nyariin lu. Hah? Di pick kan, dok, lu nggak jawab. Kita standby nih. Ngapain? Ngapain dicek Ngapain? langsung? Kan terakhir apartemen di Oh, situ. di apartemen gue. Oh. Ya gue cari, Iya, dok, iya, dok, iya. kok nggak nyaut? Wah si Ado kemana nih? Gue bilang gitu kan. Jadi pas gue berhenti dari YouTube, sebenarnya pas juga COVID. Oh iya COVID, benar. Pas COVID, gue bantuin teman-teman gue, teman-teman gereja, untuk jualan online gitu. Oke. Nah, bantuin berhasil. Karena kan kasihan mereka waktu COVID nggak boleh buka toko, Oh, iya. nggak boleh jualan, Iya. ya kan. Tapi harus gaji karyawan terus, bayar sewa terus kan susah. Iya, Dia iya. jualan online, harus jualan frozen, jualan online. Mereka nggak ngerti, yang ngerti kan gue. Ya udah, bantuin 1 orang, 2 orang, berhasil. Akhirnya satu gereja minta tolong sama gue karena semua banyak banget kan Pengen jualan. pengusaha pengen jualan, semua susah lah pada saat COVID kan. Oh iya. Akhirnya dulu mau pakai jasa gue di social bread tuh harus ngantri 3 bulan. Kenapa? Karena gue nggak serius ya, maksudnya ya tim cuma 2-3 orang. Iya. Ya, Banyak sementara kita yang cuma gitu ya. bantu-bantu doang gitu. Ternyata banyak banget nih yang butuh. Akhirnya kita ekspansi lah supaya bisa bantu lebih banyak orang. Ya begitu kan sekarang udah di 8 kota. Karyawan udah 200.
Oh, lu jadi 8 kota sekarang? Per kota. Jadi nggak cuma yang di... enggak. Itu utama ya? Yang ada kantornya 5. Ya, di sini, di BSD, Surabaya, Semarang, Bali, Bandung. Yang satelit ada di Manado, Banjarmasin, sama di Medan. Ada di Lampung juga, sama di Palembang. Yang nggak ada kantor itu konsepnya gimana jadi? Representatif. Oke. Jadi belum butuh gedung. Masih bisa dioper ke kita gitu, yang di pusat. Asik lah. Gitu. Udah Jadi ya. sekarang Tapi udah jalan ya? apa? Udah jalan berarti kan? Udah jalan, 200 udah karyawan udah jalan banget. Aku 4 karyawan aja mata panda. Iya sih. Kadang-kadang gue suka kayak dulu lebih enak ngurusin cuma 3 orang doang. Iya sih emang. Karena lumayan susah Pak ngurusin 200 orang. Pasti Pak. sih, pasti sih. Ntar yang ini pacaran ya kan. Pacaran gue nggak masalah, cuma Iya. kalau di kantor pangku-pangkuan kan nggak enak dilihat kan. Apalagi udah kayak totem ya, sampai 10 gitu. Maaf, sekalian antena benernya. Pangku-pangkuan. Iya. Gitu ntar ada yang berantem, ada yang, aduh susah banget. Jadi, gue dulu tuh gue nggak pernah mau hire HR, human resource. Iya, iya. Karena menurut gue, buat apa sih Gua HR kan itu? ini gitu ya. Masa orang mesti diatur-atur gitu. Ternyata penting Pak gitu. Akhirnya Iya sih. sekarang HR Kayaknya iya sih, bener. Kayaknya di kita tuh juga butuh banyak. Yang jelas sih gue pengen tim kreatif kalau gue nih sekarang. iya. Kalau lu lengkap tuh ya udahlah, udah pasti banyak. udah ada ya. Ada banyak tim Iya sih. masing-masing. Mau butuh lah pasti, semakin gede pasti. Ya, tapi gimana Dok? Worth it kah? Maksudnya, Nggak kadang-kadang mas. saya mau dulu ya nih. Worth it? Pastilah ya. Maksud dalam bentuk apa nih? Kalau pemasukan kurang lebih Sangat worth it. kurang lebih lah. Kurang lebih. Cuma masalahnya nih, pengeluaran juga nambah lagi. Gitu. Anak 2 kan. Iya, Gitu. iya, iya. Anak 2 udah mesti nabung lagi, mesti Iya. nambah lagi, mesti punya. Jadi kalau anak tuh kita selalu buat tabungan pendidikan buat dia. Ah, itu gitu. sih. Jadi kalau gua ada apa-apa, dia tetap masih bisa sampai kuliah gitu. Tuh gue aja belum. Padahal gue dulu financial consultant tuh, tapi gue sendiri sekarang jujur buat anak belum kepikiran. Belum bikin. Jadi Masih umur setahun. masih umur 5 tahun. Oh, 5 tahun? Kayaknya udah boleh. Aku pikir masih setahun. Kita anaknya Gema yang baru ya? Ada berkembang 2 tahun. 2 tahun ya. Iya. Iya. Padahal mau TK, Pak, TK-nya sekarang aja, itu SPP-nya 3 kali lipat saya SMA. Jadi zaman tuh begitu gila. Nanti mungkin anak kita SMA nih, wow. Anak saya masuk SD tuh berapa? Duh, 50 juta. kayaknya anak gue homeschooling deh. 50 juta SD apa? Bangkunya Mas, dari bulu panda apa? Kenapa? Berlian. Oh, pantas. Terus bukunya juga ini dari pelepah Mesir. Tebal-tebal. Pantas ya. Emang ini ya, unik ya, kayak mahal ya. Biasa aja padahal sekolah ya. Maksudnya sekolah biasa sekolah gitu. Internasional. Oh, internasional. SPP? SPP, wah jadi saya udah sampai titik Pak. Titik di mana? Lebih baik saya nggak tahu. Itu iya sih. Sekarang semenjak 4 tahun 5 tahun lalu, Saya setuju. saya kalau makan di restoran nggak pernah mau tahu harganya berapa. Saya setuju. Jadi kita sebagai laki-laki ya, bawa bapak gitu kan ya. Kita restoran kayak mahal nih, tapi jangan kasih saya. Mendingan air bulan kita serangan jantung sekalian gitu maksudnya. Jangan dikit-dikit, dihajar aja Pak di ending. Soalnya gue kalau contoh ya, gue pernah makan tuh, wah enak ya. Begitu tahu harganya, makan kagak enak itu mah. Akhirnya semenjak itu, gue nggak bisa menikmati makan lagi. Benar. Akhirnya gue Iya. bilang masih, udah mendingan aku nggak mau tahu. Oh, kamu bayar aja pokoknya. Atur aja Loh deh. gue pernah kan makan, enak nih, harganya berapa ya? Biasanya enak mahal dong. Aduh gawat nih, enak gini biasanya mahal. Pas lihat harganya, wah murah, babi. Bapak bilang dari awal. Saya, habis bapak mukanya kayak enggak, saya Islam.
Aduh. Iya. Jadi itu finance-nya saya dipegang istri semua pokoknya saya udah. Oh, sama ya. Berarti kayak seluruh laki di muka bumi ini itu sama ya. Ya itu karena daripada kita nggak bisa menikmati hidup Pak, kita tuh Benar. satu-satunya kenikmatan kita apa kalau udah umur begini ya makan doang kan? Bener, makan dan duduk ngeliat matahari terbenam. Gua tuh dulu suka bikin jokes sketsa yang bapak di luar rumah terus Iya. ngeteh gitu pakai Ngeteh sarung gitu ya. doang kan. Dulu gua ketawain, sekarang kok enak ya? Kok enak ya? Kok enak depan terus begini doang ya? Bengong. Minum gitu. teh gitu kan, makan pisang goreng. Makan pisang goreng. Kok enak ya? Dulu gua ketawain apa sih nggak jelas. Percaya nggak percaya, Dok? Gue tahu sekarang gimana cara burung itu berkembang biak. Karena gue pas lagi nongkrong tiba-tiba, dia gitu cara kalau kawin, oke. Gimana caranya? Itu di tiang listrik. Kan gue liatin kan ya lagi ampun, bengong. gue kira lu Gitu. punya burung ini. Enggak. Burung Saking gue bengong, dalam gue bengong tuh udah macam-macam yang gue lihat udah. Burung kayak berkembang biak. Terus gue lihat gimana ternyata orang-orang sini malingin mangga gue. Itu kan gue lagi bengong enak kan ngeliat hijau-hijau apa ya? Gimana? Ngeliat pohon mangga gue, tiba-tiba orang pada krek-krek, oh gitu, lu malingin mangga gue. Enggak, woi gitu enggak. Enggak, udah ikhlas pak, gitu. Mangga doang lah ya. Ya mangga dong, karena pernah dibilang juga sama orang, udahlah berbagi sedikit gitu ya. Oh ya udah gitu kan. Cuman kok banyak. Besoknya pas gue mau ini, Besoknya mau lu mau maling pakai hati dikit, kenapa? besoknya mau gergaji dia. Sekarang Iya. pohonnya Bubar pak pohon mangga gua. Saber. Yang dulu dia kan ada pohon gede Oh tuh. iya ya udah kelihatan. Samber. Oh alah. Seumur umur nggak pernah sambar petir karena ada sekolah tinggi kan. Tiba-tiba nih, ya di bawah jadi sering kesambar sini petir. Sambar, meninggal. Seumur gua tuh pohon. Literally. Pertanyaan saya Pak. Mau sampai kapan Pak ini itu Pak? Menarik pertanyaan itu ya. Inilah kenapa memulung ke sini ya nggak sih? Kita adakan suatu hal yang Dok, kayak tangan nih Dok. Lo lihat tangan kan? Kayak gini nih. Set. Gitu. Berdoa. Maksudnya kita, apa nih buat kedepannya bisnis yang bisa, ya nggak sih? Berskala besar dan bertahan selama-lamanya. Kalau menurut gua sih kanabis sih kalau menurut gua. Nggak, tapi selain itu yang halal ya, yang boleh Boleh nggak ya? Bikin parfum wangi ganja? Kalau wangi doang nggak Wangi apa-apa. doang, kan? Wangi, lah kan buat makanan. Kalau buat bumbu, Seumur hidup buat bumbu. Seumur hidup gua sampai umur segini, makanan paling enak yang pernah gua makan adalah namanya udang bumbu Aceh. Tapi kalau mau jujur ya, makanan Indonesia emang enak-enak banget sih. Gue tuh pernah ke Jogja, ya kan. Ingat banget ayam madu, ayam bakar madu. Di pinggir jalan gitu. Terus gue ingat banget tuh harganya 7.500. Itu tahun 2015, 2014 lah lupa gue. Murah dong. Murah banget 7.500 kan. Udah nih, gue makan kan. 7.500? Iya benar 7.500. Makan kan, set. Terus, mbak enak kan? Mbak nambahnya ayamnya nambah. Set. Ternyata Pas babi. Ternyata babi, bentuknya ayam. Enggak lah. Udah terus ayam. Udah babi lah. Pas udah selesai, mbak keluar. Pak, apa, kenapa? Bapak kan tadi nambah ayamnya. Itu kenapa mbak? Ya yang di luar itu nasi ayam itu aja 7,5. Pas udah nambah ya jadinya 9.000. Ya Allah mbak, gue kira. Kira itu jadi 50.000. Kira 50.000. Ini mbak, sampai gue jelasin. Ini 1/5 Jakarta. Bisa jangan naik harga ya mbak. Gue gitu kan. Di Jogja tuh gue kan banget tuh. Habis itu gue keluar. Ada yang jual crepes itu kan. Crepes itu. Gemma beli 5 gitu. 5 lah buat ini. Berapa? Gue ingat banget berapa tuh? Semprong gitu ya. Iya, kayak crepes yang dikasih coklat gitu. Crepes gitu. Oh, iya. Kayak yang kalau di mall-mall tuh berapa ribu, 50.000 apa-apa. Gue ingat banget itu kalau nggak salah 5 itu dia jual tuh kayak harga aneh itu yang 6.750 perak. Gue kayak, bang, gimana bayarnya? Saya nggak punya 50 perak. Sampai Gemma gitu, udah nih cepat lo ambil lah gitu. Si Gemma bayarnya. 50 perak masih. 5 itu? 5 biji. Ada 50 perak ini aneh banget. Berarti kan dia ngasih harga tuh kayak ya udah nih satunya 1.050 berapa gitu ya. Jadi aneh banget pasti 50 perak, Pak. Itu 2014 tuh di Jogja. 2014 2015 lah. Nggak tahu sih sekarang ya. Itu emang tiap daerah tuh. Gue paling bengep itu adalah makan di Singapura sih Pak. Bener, setuju. Ampun. Ampun.
Jujur, yang kalau yang India itu enak tuh, yang makanan India. Tapi ya harganya apa-apanya nih? Harga Iya. nggak kuat. Harga dan ini ya, maksudnya, ya mohon maaf ya, mungkin kita, mohon maaf kalau ada Singapura, Malaysia nonton ya. Tapi maksud gua, Tidak enak. Harga Anda tidak enak. nasi lemak, ya kan? Wah, harganya tuh kalau dirupiahin, mahal lah pokoknya. 10.000. Makan kan nasi uduk pelit version. Mohon maaf, kalau di sini kan nasi uduk Pak, kita bukan begah buat 3 hari juga kita bisa Pak ya. Nasi uduk di sini mah. Ini semahal ini segini, ini enggak ya. Ini nasi lemak maksudnya membakar lemak. Maaf. Maksudnya karena kita bandingin makanan di sini maksudnya yang mirip. Tidak enak. Selera. Enggak sih, emang kurang banyak aja. Kalau nasi uduk tuh, aduh gila, the best lah. Aduh, tapi gitu ya. Ngomongin apa sih sebenarnya? Tahu, perasaan dari bisnis. Nasi lemak. Aduh, tapi dari... Nggak, tapi lu kebayang nggak 5 Apa tahun tuh? lagi tuh lu masih YouTube? Ya, mungkin. Kenapa mungkin? 10 tahun? Gue sih jangan sampai sih. Karena gini, gue ngerasa capek sih. Gue pengen suatu saat tuh ada yang, kalaupun gue nge-YouTube bukan kayak kerjaan kayak, ya udahlah sesekali upload gitu kan. PewDiePie itu contoh udah damai sih. Iya. Itu kalau mau YouTuber jadi PewDiePie Gua sih. meskipun nggak terlalu nonton Ya. YouTube-nya, tapi Sekarang dan lu tuh bisa lo pindah ke Jepang, dapat stay di sana. kenapa sih kita tuh nggak bareng-bareng kita, ya kan tetanggaan di Jepang, Dok? Menurut gua, kita aiming, Dok. Bisa aja, bisa. Ada Ya. visa. Namanya visa content creator sekarang. Ada. Oh. Iya. Jadi lu bisa jadi resident di sana. Secara visanya. Iya. Lu tinggal kasih bukti AdSense lu, pemasukan lu. Oh, oke. Kalau bukti AdSense lu di atas segini, senilai tertentu, lu bisa apply di sana. Oh. Gitu. Makanya PewDiePie nonton bisa. Dan kebetulan juga di sana itu banyak rumah-rumah yang dijual murah banget, bahkan bini gua sampai menemu yang Ya. gratis di desa-desa, tapi bukan pembunuhan berantai gitu. Dan hasil pembunuhnya gitu. Pembunuh masih stay. Masih ngumpet. Yakuza gini kan, bang. Dan itu gratis tuh. Tapi maksud gua lumayan kan? Iya, ada. Isi gua kita, juga jalan-jalan. bro, kita ke Solo juga bawa ya nggak sih? Apa? Hah? Wah, Sumanto. Ikut Om. Ikut. Bentar lagi. Bentar. Mantap. Coba taruh, ay. Iya. Iya juga ya. Anak sih damai Bisa. sih. Karena gue pengen, atau ini sih Dok, tapi lo kepikiran nggak kayak pengen punya kantor di tempat-tempat yang pemandangannya tuh gitu. Jadi kita Kamboja, Pak. oh agak jauh ya maksud gue. gue sih sebenarnya kepikirannya di Indonesia kayak daerah mana gitu yang masih kan ternyata banyak tuh gue gara-gara scroll TikTok sama Iya, Instagram yang masih pantai masih bersih Iya, masih iya, ape iya. tapi kalau tsunami ngeri juga ya. Bukan. Gunung. Gue tuh kalau erupsi ngeri juga sebenarnya ya. gue ada satu kenalan, dia tuh melakukan hal yang sama. Jadi dia udah pensiun, udah punya duit, dia tinggal di desa. Bulan. Oh, Dia pokoknya dia orang kaya nih. Akhirnya dia pindah ke desa gitu, lihat pemandangan bagus apa segala macem. Dia setahun postingannya happy banget, dia damai apa segala. udah kesambet suatu saat. Akhirnya balik lagi dia ke Jakarta. Karena Lingkungan, Pak. Orang ketolong, minjem duit. oke, gitu. iya. Lempar tai gitu. Karena woi, rumah lu gede sendiri gitu kali ya. Rumah nggak gede, Oh, cuma gede dia justru. bagus lah gitu, cuma nggak gede sendiri. Cuma Makanya masalahnya kita dia- rencanain Dok. Kita bikin rumah tuh, kalau misalnya lu mau tinggal di desa ntar pas sudah kaya. Di luar tuh 1 lantai, 9 lantai bawah tanah. jadi orang masuk tuh. Kayak Umbrella Oh, Academy. nggak itu. kelihatan. Nggak kelihatan kan? Pikiran nggak lo? Ya. Benteng. Jadi kalau misalnya suatu saat rumah kita tuh ditemu sama arkeolog 200 tahun mendatang, dikira kan Ini adalah Noah Ark ya. ini Bunker zaman nabi apa gitu kan kirain. Padahal itu rumahnya Dozel kan gitu. Sebenarnya bunker ke bawah gitu. Tapi iya, maksud gue itulah tempat. Iya. Tapi- Lingkungannya itu loh, maksudnya Lingkungan, ya, SDM di teman-teman itu tuh masih yang apa? Minjem duit, terus ngiri, terus ntar nggak
kok nggak ikut ini, nggak ikut acara ini, ntar diomongin di belakang gitu loh. Oh, Akhirnya dia gue ngerti nggak sih. kuat Malah juga. nggak damai ya. Malah nggak damai. Tadinya kan mau awal-awal damai, tapi lama-lama, ternyata disirikin orang terus. Ya bener, dilemparin benda-benda yang aneh-aneh gitu loh. Tapi itu omongan menarik sih. Jadi kemarin gue juga ngomong kayak gini. Sama kemarin saya yang komikus kemarin, gue lupa deh siapa. Oh iya, komikus kemarin. Jadi gue bilang kan, gue pengen deh pindah ke tempat ini, gue bilang gitu kan. Terus dia bilang, no bang, gue dari situ. Emang untuk untuk bisnis ini enak tuh di tempat itu, kayak korelasi lah, atau misalnya abang kan suka syuting itu gampang lah, izin apa segala macam. Tapi bang, ya kayak lu bilang, SDM-nya sirik-sirikan terus ntar ada bisnis dikit lemparin inilah, dikasih ini dukun lah gitu-gitu. Terus gue kayak, oh iya sih, kalau nggak damai nggak enak sih. Tapi lu setelah punya anak gimana? Ada perubahan nggak? Perubahan macam-macam sih. Itu lu udah 5 tahun ngurus anak. Ini jujur ya, punya anak tuh pasti capek. Semua orang setuju lah, semua bapak-bapak pasti setuju lah. Bahwa bapak tuh kalau udah punya anak pasti capek banget habis kerja gitu. Tapi emang charge juga anak-anak ya nggak sih? Ketika kita ngeliat anak kita tuh, Tapi lu kan di rumah terus kan? ya. Berarti kan lu ketemu terus sama anak lu kan? Surprisingly, antara iya dan enggak. Oh, kok gitu? Jadi gini, emang tiap hari di rumah. Tapi juga kadang-kadang gue kasihan kalau misalnya dia, papa mau main dong. Terus tiba-tiba gue harus live. Dan jujur, gue bilang juga sama subscriber, guys, sorry ya kalau gue tuh kayak, ini yang gue rasain aja, dibanding tahun kemarin aja, gue sekarang bisa 50% lebih jarang main game dan live segala macam karena emang waktunya. Waktu dalam arti bukan berarti gue nggak punya waktu ya. Karena susah jelasin ke subscriber yang belum ngalamin gitu kan. Gue tuh nggak ada waktu kan, karena subscriber kan, oh itu bisa bang lu ada nih buat videoin anak ini. Ya itu dia, waktu gue buat videoin anak. Maksud gue, ya itu time gue sama anak. Kadang-kadang gue mau live nih, mau main game gitu mau live. Tiba-tiba anak gue, papa temenin main dinosaurus di kamar. Ya gue pasti temenin dulu. Tau-tau pas liat jam 12. Walaupun kadang-kadang kalau gue live masih ada view-nya, dan literally kadang-kadang kalau lagi butuh duit banget, ya udah deh gue live lah gitu sampai jam 2. Makanya mata panda. Kenapa mata lu panda sih? Kan lu tidurnya. Jadi gue ternyata bangunnya siang. dua hal. Gue punya alergi emang. Tapi dan sekarang sih gue nggak tahu alergi apa, karena gini, gue pas ke dokter kulit, gue kira kan juga karena kurang tidur kan. Tentu dokter kulit udah 2 soalnya ngomong, ngeliat muka gue gini doang langsung, ini alergi pak. Alergi apa? Nggak tahu, gue literally nanya alergi apa. Ya pokoknya ini efek alergi aja. Jadi kalau hitam di bagian-bagian yang kayak gini di sini, gue tadinya nih hitam banget di sini nih. Di bagian lipetan-lipetan di sini tadinya gue. Kata alergi. Makanan apa? Gue kira juga awalnya kan ada yang bilang gula gitu. Tapi nggak ada hubungan. Gue ada. Sekarang gue udah hampir apa-apa stevia kan, lebih jarang lah pakai gula. Nggak ada hubungan, ternyata emang karena alergi. Tapi nggak tahu alergi apa. Nah, yang alergi debu, kemarin tadi gue cerita malu kan, terapi udah sembuh tuh. Cuman gue nggak tahu kan alergi apa lagi. Nih kemarin jelek banget nih alerginya, nggak keren banget. Gue lagi mau acara apa lagi kemarin, HOK tuh kan. Gue pijet tangan gue, dipijet kan, pakai minyak pijat. Gue alergi minyak pijat, jelek banget alerginya. Kayak gitu-gitu aja masih banyak alergi yang gue nggak tahu gitu. Tadi gue alergi minyak pijat. Terus gue kalau mau tahu dari SMA gue makan telur. Ini info juga buat teman-teman ya, misalnya ada yang alergi nih. Tuh selalu muka gue tuh kayak setiap habis makan telur, itu kayak mau jerawat mau keluar rasanya. Dan literally jerawat terus tiba-tiba. Dulu gue SMA jerawat penuh pak, karena tiap hari makan telur. Jadi gue dulu kayak, oh gue alergi telur. Ternyata gue sampai literally awal tahun ini itu makan telur masih itu kayak kalau makan tuh kayak mau jerawat mau keluar, tapi ya gue biarin karena gue suka telur. Gue demen, tapi ternyata kayak alergi gitu kan. Terus suatu saat bini gue beli, jadi gue selama ini masak telur tuh by the way pakai mentega, karena itu favorit gue. Pakai mentega gitu kan telur. Bini gue beli minyak olive oil. Untuk goreng telurnya. Terus? Gue nggak alergi. Ternyata gue ada zat di butter menteganya bikin gue alergi. Tapi gue nggak alergi telur. Makanya gue dari dulu bingung juga, gue kalau telur rebus nggak apa-apa. Kenapa telur mentega gue ini ternyata itunya. Jadi gitu-gitu tuh alergi tuh ada yang kita nggak tahu. Bisa juga ya. Ini anak gue ini alergi susu. Terus gimana dia nggak nyusu? Dia makan toge. Enggak. Dia susu ini. Susu apa? Susu yang nggak ada apa tuh, nggak ada bebas free ini. Free. Ya ampun. Pas gue coba rasanya buset, literally kayak rasa rumput pak. Tapi anak gue kalau minum gitu. Tapi sekarang udah jarang minum susu, udah makan kan. Kopi. Udah sih, kemarin gue cobain Torabika kemarin. Mantap dulu. Tapi anak lo ada yang ini nggak?
Karena gue Alergi. yang kecil alergi debu. Ya, Tuh, kan. akhirnya jadi Tapi gua nggak mau. bersin-bersin terus kan. Tapi kalau kita kan prinsipnya orang tua zaman dulu ya. Oh dulu selotip aja gitu. Kenapa sih? Kan ekstrim kan orang tua zaman. Kan aneh-aneh aja orang tua zaman dulu. Awas anaknya diikutin anak, taruh gunting sebelahnya. Prinsipnya alergi itu adalah skill. Itu lack of skill. Jadi kalau kamu misalnya lu alergi makan udang ya. Oke. Kasih makan udang terus. Oke. Ntar dia kebal gitu karena itu skill aja. Oh iya sih. Alergi itu. Tapi temen gue juga ada dia alergi kacang kan. Kasih kacang. Mati. Ya beda. Atau udah bengkok bibirnya. Bang. Jangan ditiru ya, jangan. Iya. Ini bercanda. Enggak. Tapi ada benernya. Tapi nggak semua alergi. Iya. Contoh, anak gue itu kan yang tadi gue bilang kan, alergi susu kan. Terus laktose. Kata dokter emang dikit-dikit dicobain, lama-lama udah enggak. Iya. Dikit-dikit. Harus di. Tapi kan ada alergi yang parah tuh, kayak ada yang alergi kacang terus dia sampai nggak bisa napas kan. Nah lu jangan, nggak semua treatment sama lah. Iya. nggak sih? Harus konsultasi ke dokter. Terus masih ada yang alergi duit. Nah itu siapa itu? Boleh temenan sama saya. Biar kasih ke saya duit. Gitu ya. Kan jadi macam-macam kita ngobrol ya. Apa? Ada series terbaru apa nggak lo? Yang Series? paling naik apa sekarang viewers lo? Kalau gua di channel gua ya, random sih gua. karena susah Pak. Kita tuh nggak kayak zaman dulu lagi sih YouTube itu gua rasain sih. Kalau dulu tuh kita mikir enaknya jadi YouTuber zaman dulu tuh kita free untuk mikir apa aja. Iya. Karena kita bisa bikin video apa aja, Iya. pasti ada penonton kan. Kalau sekarang nggak bisa, kita tuh harus kayak, tar dulu nih, ini Menurut lu penyebabnya ada apa sih? ininya nggak ya? Algoritma? Algoritma. Emang algoritma. Apalagi jujur ya, TikTok ada. TikTok Iya. tuh merusak algoritma YouTube. Merubah YouTube Tapi sekali. lu nggak mau konsen ke TikTok. TikTok tuh gede loh. Iya sih, itu dia. Jujur gue nyesel. Karena ternyata kalau gue nyadarin sekarang, algoritma TikTok sekarang ini sebenarnya lebih ke YouTube yang dulu loh. Iya betul. Iya Betul, sih? betul. Kalau gue belajar, jadi sosial media itu ada 3 fase. Fase pertama itu fase di mana dia butuh konten. Oke. Karena dia butuh konten, maka setiap orang yang bikin konten pasti dikasih viewers. Gitu. Supply demand. Betul. Nah, TikTok ini sama kayak Instagram 4 tahun lalu. Oh iya. Sama kayak YouTube 6 tahun lalu, 8 tahun Masih lalu. nyari itu Di mana yang bikin konten tuh susah. Yang kontennya dikit tapi penontonnya banyak. Akhirnya setiap postingan gede viewersnya. Nanti kalau sudah mature ya, penontonnya segitu-gitu aja nih kayak contohnya kayak YouTube sekarang ya menurut gue ya. Penontonnya segitu-gitu aja tapi konten kreatornya banyak. Iya benar. Terutama setelah masuknya TV, itu kan Tambah lagi. pabrik tuh. Bukannya Iya. sehari bisa 20 coy SCTI. Itu sih benar sih. Itu berarti kan supply-nya banyak, demand-nya segitu-gitu aja. Ya jadi kita terbagi-bagi sama mereka kayak gitu. Nah, TikTok sekarang masih oke lah. Masih oke ya. Tapi kita udah harus, gue nih udah mulai ngelirik-lirik aplikasi-aplikasi baru. Yang lagi dalam lirikan gue nih satu Lemonade sama Meta AI. Oh ya Meta ya. Itu kayak Belum lagi zaman-zaman AI kan. Semua kan ibaratnya kan concernnya semua orang kan AI itu sekarang ya kalau dulu butuh profesional sekarang orang bisa ngelakuin apa yang profesional lakuin kan. Ya. Jadi ya kan makin ini juga. Terus kalau YouTube tadi juga ada benar juga tuh lu ngomong tadi. TV aja masuk ke YouTube. Oh, iya, banyak banget. Yang which is dia kan ya mohon maaf ya dia dengan kinerjanya dia di TV yang ibaratnya bisa upload 20 video, YouTuber biasa mana bisa nyusul. Iya. Itu sih. Harus dari pabrik. Pabrik sistem masuk ke YouTube. Makanya Jadi itu kan. Pak O Jadi pabrik. nggak mikir 10 juta sehari. Tapi gua ngitung ya, kayaknya Pak Oga itu bisa literally sehari minimal 1 juta lah. Kalau yang ini banget ya, ya lu pikir aja 10.000. Goceng, orang sih goceng loh Pak jam sekarang. Ada Gua Pak sih Oga juga. yang 500 juta loh Pak. Pak Oganya punya YouTube channel juga. Pak Oga beneran. Beneran. Pak Oga beneran kan? Iya kita skip. Iya. Terima kasih sampai jumpa lagi. Tidak lucu. Tahu kayak Aduh. itu menarik. Apa? Pak Oga
Habis dia minta-minta tapi di-vlogin juga sama dia gitu. Oh ini yang biasa ngasih segini gitu-gitu. Udah nggak usah ngebelain saya, nggak usah ngebelain. Saya tahu saya nggak lucu, saya bisa dibelain, nggak usah dibelain. Soalnya kalau gue pernah punya ide beneran, ngamen, challenge. Oh. Bisa dapat duit berapa, lu gaji, gue double, abis itu potong triple. Itu tapi potong. Jadi kalau misalnya, tapi kan dapat hadiah. Iya, tapi kan berkurangnya gitu. Iya kan, kenapa? Mesti gajian kalau udah dapat hadiah. Aduh. Ini gimana sih kita? Ini kemana sih kita? Aduh. Tapi gitu ya. Berarti lu fokus bisnis sekarang ya. Tapi kan secara nggak langsung marketing lewat sosmed. Iya. Gue masih sebenarnya kalau TikTok masih aktif. Sekarang tuh TikTok ada fitur baru lagi nih. Jualan voucher promo. Jadi kalau lihat TikTok gue sekarang isinya promo, ngejar promo pokoknya. Pizza Hut, buy one get one, apalah buy one get one semua. Jadi lumayan tuh pemasukan baru lagi. Ada nggak lu yang bisa tawarin ke penonton nih? Misalnya ada yang, guys, lu mau bisnis apa kerjasama sama lu? Siapa tahu dia ada yang, ya nggak sih? Kalau kita nyarinya sekarang bisnis modelnya kan kita masuk fase 2. Fase awal kan kita mengelola brand-brand lokal supaya mereka tumbuh lah dari UMKM bisa jadi medium enterprise, bisa jadi enterprise kan. Nah, fase 2-nya kita kan punya kreator-kreator juga. Kreator-kreator kita tuh suatu saat pasti pengen punya bisnis. Nah, jadi kita lagi nyari kreator-kreator yang followersnya cukup lah ya, punya audiens untuk kita bikin bisnis gitu. Siap, ditunggu. Ya udah dekat dulu aja Kita gitu mau- kan. Masa gue gitu kan. Kita mau bikin bisnis Pak Ogah. Pauga MLM. Tetap. Kita bikin sistem MLM, Waduh. tapi Pauga. Ada nggak yang kepikiran tuh? Kalau menurut gue belum ada loh, Dok. Tapi menurut gue MLM dengan produk tuh masih oke loh. Masih oke ya? Kalau MLM yang money game tuh gue nggak setuju. Iya, banget. benar. Tapi kalau produk dan produknya guna, apalagi... Soalnya dulu kan gue pekerjaan pertama gue tuh adalah sales Oriflame sebenarnya. Oh. Dan gue benar-benar dapat untung dari penjualan produk. Gue nggak jalannya sistem yang harus merayu orang itu nggak terlalu lah. Iya. Tapi jualan produk juga udah cukup kok. Kurang lebih sama berarti kehidupan kita ya. MLM, agen asuransi dulu kan. Oh, iya. Semua dicoba tuh. Gold Quest dulu jualan Aduh, ampun, emas. Gold Quest. Oh, lu tau juga? Tahu Terus kepala ada- gue. Sampai satu sekolah harus dimasukin Wah, Gold Quest. gila semuanya tuh. Cuman gue gak ada bener yang itunya tuh. Kiri kanan harus sama lah, apa lah. Kan susah ya. Tapi kan jualan yang koin, dulu Obama menang, koin Obama jual. Ngikutin pasar kan dia. Bubar ya? Kalau nggak salah bubar sekarang. Nggak tahu sih besar. Kasus. Oh gitu? Iya, yang kayak gitu-gitu kalau nggak ada produk yang benar-benar Udah dikonsumsi, mulai aneh-aneh ya dia. pasti ada aneh-anehnya. Itu sih. Terus ada juga, tapi ada yang sampai nyokap gue juga akhirnya ini ada dulu pas sebelum pandemi sih. Ada produk kesehatan. Dan itu works banget sih. Itu pernah gue minum sendiri dan gue jadi kurus sebenarnya karena CNI, kebantu kayak itu. CNI gitu ya. Aduh lupa gue sinergi itu. Oh iya, Waktu itu iya. nggak Yang salah. selama ada produknya mah nggak apa-apa. Itu dia sih. Itu kan cuma cara bisnis model aja kan. Iya benar. Yang ngeri yang janji yang sekarang ada yang Iya. money game tapi Bitcoin gitu. Tapi Bitcoinnya kagak ada. Nah itu tuh guys, hati-hati Dia guys. sebutnya Bitcoin tapi padahal Itu. cuma koin-koinan doang dia Pak, doang. itu sampai temennya temen, ya teman-teman tahu lah temennya Dani gitu kan. Bahkan ada korbannya juga nih subscriber. Money game mbak. Ah, Tapi iya, banyak money orang Indonesia tuh kemakan kayak gitu. Money game bubar. Iya, iya. Yang kayak, ayo duit lu sini ke gua nanti minggu depan gua double. Itu kan sesuatu hal yang nggak ada. Iya. Produk udahlah guys. Kok aneh lah. Udah pasti money game. Kerja aja. Iya kerja aja bener. Kerja jualan produk. Berdagang. Kan gitu. Kapan-kapan kita ini yuk Apa tuh? tur bareng gitu misalnya ke Jepang bareng gitu. Oh gas gua. Sambil bikin vlog bareng-bareng. Boleh Seru betul. kayaknya. Itu seru sih. Seru tuh. Seriusan. Kemarin gua Gua belum pernah ke Jepang loh. Lu udah? Lu belum pernah ke Jepang? Belum pernah ke Jepang. Bos. Paling jauh luar negeri gua Singapura. Why? Kalau gemah Hong Kong paling jauh. Kenapa nggak pernah ke Jepang? Lu gila ya? Ya tiap Ih, hari semua kerja di aja Jepang sih semua. terlalu. Oh aman. Aman gua pesawat kan lucu ya bagi gua. Pesawat tuh lucu bagi gua. Ah, enggak lah. Tapi kalau ke Jepang mah enak malah kalau jauh-jauh. Pesawatnya enak kan. Bisnis kelas Gede. aja nggak apa-apa. Cuma bayar 4 kali lipat aja. Aja. Iya sih. Tapi bisa nyaman tidur kok. Iya sih Lu sama pastinya aja lu lah. kalau naik ekonomi, ya. Lu naik ekonomi sampai Jepang capek. Akhirnya lu harus bayar hotel semalam.
buat istirahat doang, buat rebahan, nggak Iya. nikmatin. Tapi kalau lu bisnis kelas, ya lu berangkat malam, tidur, bangun pagi seger, langsung jalan-jalan. Sama aja kurang lebih lah. Juga ya. Lu kalau beneran deh, kalau lu di ekonomi 8 jam begitu terus begitu sampai Jepang capek tiduran di hotel semalam 1,5 juta sama nama juga. Iya juga ya. Iya Pak, sih. masa belum pernah ke Jepang, Pak? Belum. Ke Jepang lah, Pak. Ini semua ini semua murah-murah, Pak. Murah-murah semua nih, Pak. Oh gitu ya? Murah-murah. Elektronik sih terutama sih gue nih. Kamera Kemarin gitu ya. gue beli airport juga jauh lebih murah di sana. Tuki. Gas. Besok. Nggak besok juga Oh, sih, maksud gue kan. Vlog bahan banyak bener, Pak. Bahannya aduh Iya sih. nggak ada habis-habisnya, Pak, di sana, Pemandangan Pak. indah ya. Lu mau Lama-lama gue tinggal lah. lu mau apa? Mau ke kafe semua, ada maid cafe, ada udah pernah lihat dong maid cafe? Iya sih. Nah, terus ada home cafe. Jadi kafenya kayak rumah, Pak. Oke. Jadi ada emak lu. Tiba-tiba nyampe Gue sini. nggak nyangka tuh. Ngapain ke kafe itu? Enggak, jadi temanya macam-macam gitu kan. Makanan juga aduh enak-enak semua gitu. Iya sih. Ada kafe ninja, ada ada Unik-unik ya. bisa belajar jadi ninja, bisa kursus buat sushi. Wah, konten semua, Pak, itu dari Lu ujung-ujung. yang udah samperin banyak tuh, Tokyo, Kyoto semua. Banyak toh. Gua udah sampai ke Fukuoka yang di selatan, di utara juga. Itu konten semua, Pak. Dan untuk pergi dari tempat ke tempat itu naik apa? Taksi apa-apa? Kereta. Kereta ya? Kereta taksi lumayan mahal. Asik sih. Wah, berangkat lah, Pak. Mau saya Indah atur. ya, rapi, pemandangan yang bagus sesuai sama yang di video-video gue liat ya. Iya. Kan Oke lah. gua aturin lah pokoknya, mau nggak? Kita tur Boleh, bareng-bareng aja kabar-kabar sama lah. sama Itu anak-anak. boleh banget sih. Ini tahun lalu kantor gua berangkat ke Jepang. Tahun ini anak-anak dapat rewards pada ke Korea. Korea gue liat tuh, Instagram. Ya gitu. Berarti, nah ini gue mau nanya sama lu nih dari segi bisnis. Kalau lu udah bisa ngasih hadiah kayak berangkat ke Korea, karena gue tuh kalau ngasih hadiah ke editor paling top ke Mall Exchange kan, maksud gue. Kalau bisa sampai ke Korea tuh, gue tuh udah ngitung juga tuh ya, biar bisa ngasih bonus ke Korea. Iya. Udah di atas profit lah ya. Gede mereka bonusnya, Pak. Makanya. Banyak yang Korea sih. sebenarnya mereka tuh bonus bisa sampai 3 digit. Tapi kayaknya tahun ini ada yang 2 digit, ada beberapa lah. Iya. Ayolah kalau gitu dok, kita bisnis apa gitu? Yang menguntungkan banget untuk secara panjang selain kanabis tuh apa ya? Adalah. Ntar kita obrolin lah. Ada gue ide sih banyak. Ayo. Makanya yang tadi selalu gue bilang harus yang scalable. Soalnya gini, kalau gue mikirnya gini, lu kan marketnya satu Indonesia. Kalau kita nggak, maksud Indonesia tuh gede banget kan, 200 juta orang gitu kan. Nah, dan kita jualnya online. Kalau jualan restoran, ya udah market itu cuma sekitar gitu doang. Iya, benar. Paling berapa puluh ribu orang lah. Tapi kalau jualan online tuh marketnya juta-jutaan, makanya kapasitas produksinya nggak boleh yang ini nggak ngejar soalnya. Nggak ngejar, ya. Begitu nggak ngejar, nanti efeknya panjang, Pak. Nanti tokonya ratingnya rendah. Kenapa? Karena nggak aktif. Terus barang stok sering, rendah ya. itu nggak bagus di algoritmanya si Shopee sama Iya. Tokopedia dan Terus lu lain-lain. harus stok terus ya. Tuh Stok guys. stok harus terbatas, makanya Iya. itu pentingnya gitu itulah yang Nah itu masih kelemahan gue tuh sekarang. Sekarang gue jualan kayak kemarin jualannya itulah. Yang apapun yang gue jual masih di stok tuh. terbatas kan. Karena kita masih sendiri semua kan. Nah itulah dok. Siap. Ya nggak sih? Siap. Ditunggu nanti kolaborasinya kita. Siap. Ini aja, komen aja di bawah. Kira-kira Kira-kira apa ya? gitu. Produk apa yang cocok untuk Bang Tara dan keluarga sama istrinya, dan yang kira-kira kamu mau beli. Oh iya, yang kira-kira teman-teman mau beli, gitu kan. Misalnya contohnya, aku mau beli deh kalau Transaksi badan. Itu tuh bener, banyak yang beli. bisa. Enggak, susah. TikToknya nggak bisa. Oh, TikTok nggak mau. Apa? Oh iya tadi itu Suplemen ya. itu udah susah. Foto aja udah kalau nggak di whitelist berat gitu. Oh. Misalnya parfum gitu. Parfum ya. Atau misalnya mau apa ya? Gue actually pernah punya ide itu, parfum gaming. Nah, parfum gaming boleh. Boleh tuh. Terus misalnya kolor gitu misalnya. Udah ada stiker Tara Arts-nya gitu. Menarik ya. Nah, kalau bisa jangan dia
jangan sampai terlalu nempel sama elunya. Kenapa? Iya, Karena iya. marketnya Luas. biar bisa keluar. Iya, Jadi benar. alasan mereka beli bukan karena taranya. Guanya ya setuju. Soalnya jadinya merchandising. Kalau merchandising balik lagi. Iya. Skalanya nggak bisa satu Indonesia. Harus ya, IP-nya dulu, kecuali IP gede Kalau tadi banget. lu bilang tuh parfum gaming tuh, nah itu masih bisa tuh. Iya, boleh. Karena boleh. meskipun mereka nggak nonton Tara Arts, mereka tapi mungkin tahu Suka gamenya game, gitu, iya, marketnya iya. jadi besar. Boleh tuh. Gitu. Atau parfum makanan misalnya, parfumnya wangi coklat, wangi Iya, iya, pistachio, Gitu-gitu. wangi vanila, wangi rendang, ya Gas, Dok. siap. Siap. Sip lah. Kalau begitu guys, kita tunggu tanggal mainnya. Kayaknya seru tuh. Amin. Kita amin. laksanakan. Tolong doakan. Tolong Biar- doakan guys. Biar ini. Jadi itulah ya lika-liku kita ya. Jujur gue juga endingnya ngincernya sih kayak ya kayak lo gitu loh, bisnis yang bisa gue tinggal lah ya, walaupun nggak tinggal banget pasti namanya bisnis ya. Iya. Pasti tetap Maksudnya lebih ke punya sistem lah. sistem. Iya. Tapi kalau mau jujur, lu terakhir aja nih, sibukan mana yang lu sekarang pengen dulu? Kalau secara sibuk dan secara pikiran otak dan lain-lain. Kalau sibuk sih, Secara pusing mikirin lah gitu kayak. kalau pusing sih to be honest, sekarang sih lebih Kompleks. iya lebih banyak yang dipikirin. Karena kan lebih harus ini ya dua orang lah ya sekarang ibaratnya ya. Soalnya banyak banget elemen-elemen yang apalagi sebagai CEO tuh lebih banyak mikirnya dibandingkan ngelakuin. Kalau dulu kan kita Belajar terus ya. syuting, kita ngelakuin, kita bercanda, semua ya. kita eksekusi. Iya. Nah kalau sekarang kita mikir, meskipun banyak tim, tapi seringkali mereka tuh pasti ada hal-hal besar yang mereka belum tahu ambil keputusan gimana, jadinya harus nanya ke saya gitu. Oke. Nah pada saat dia nanya ke saya nggak bisa langsung jawab. Misalnya, Kak, yang ini apa namanya iklannya kurang berhasil nih. Kita mau naikin budget apa enggak? Misalnya contoh gitu ya. Iya. Nah saya nggak bisa langsung jawab naikin aja. Kenapa? Karena saya butuh datain dulu gimana datanya. Oh gini. Oh kalau naikin budget, tapi nanti marginnya makin tipis. Kalau margin makin tipis berarti itu harus kejual minimal 10.000 nih. Nah itu jadi aku belajar gitu. Iya, belajar lagi. Nah ini bikin pikiran nih meskipun nggak banyak kerja gitu sebenarnya. Sampai nanam rambut lah ibaratnya ya. Itu sebenarnya Nanam efek tuh rambut. guys. Tapi percaya nggak percaya lo kalau ngeliat video gue pas pandemi, itu kan gue lagi pusing-pusingnya karena AdSense turun apa itu. Iya. Pas gue liat juga video gue pas gue lagi 2022, gue gue kayak orang Pandemi lu asal orang turun sih? hutan. Aneh. Enggak, naik abis itu naik, tapi sebelum naik tuh turun drastis dulu kan, yang awal-awal tuh. Pas gue liat muka gue di situ muke kelihatan lagi AdSense Iya. turun. Kayak tulisan itu AdSense turun, soalnya gitu. Kalau liat muka gue, emang sih ngaruh pasti ya. Apalagi laki ya, pusingnya kelihatan tuh kalau laki, nggak bisa dibohongin apa. Makanya Tapi- tadi kan mulai nongkrong. Tapi enaknya gini Pak, meskipun kerjanya tuh lebih banyak mikir, tapi nggak mesti selalu ada di tempat karena kan kita nggak eksekusi, kita nggak Iya, perlu syuting, tinggal nggak perlu kasih apa. gitu ya. Makanya bisa kesini gitu. Tapi nanti kalau di cari tolong kita bantu gitu, gitu sistem. Iya sih. Lebih ke sebagai CEO lebih ke visinya mau dibawa kemana sih? Visi, iya kan? benar. Sip lah, Pak. Gitu. Siap. Saya Ditunggu. ntar kita ngobrol lagi offline ya kan untuk kerjasamanya. Thank you guys. Itu dia Bapak Edozel. The Legend, ya asik ya kan, dan masih menjadi legend ini, nanti akan jadi legend lagi Aduh. di dunia bisnis, gitu. Setahu saya ya, kalau Apa jadi tuh? legend tuh harus mati dulu nggak sih? Sebenarnya bisa enggak. Kalau gitu jangan legend. Winner, apa ya? Champion. Champion, ya gitulah pokoknya. Legendado, Iya. gitu. Salam sama semua YouTubers Indonesia. Iya benar, semua teman-teman itu bermuda. Muda? Gue udah gak kenal lu sama mereka sama sekali. Yang mana? Yang muda-muda? Iya. Like, Sama. Gue kemarin ke acara YouTube yang akan YouTube juga masih undang kan. Pas itu ini siapa ya? Toto pas lagi, iya bang nih channel aku 19 juta subscriber. iya, itu Gue kayak, itu gue rasakan hampir kayak sering banget. maksud gue kok bisa nggak denger gue ya? Kalau 19 juta kenapa gue nggak denger? Iya, iya, iya. Emang tapi kayak terbukti bahwa algoritma tuh udah misa-misa banget sekarang YouTube. Iya, iya. Itu sih actually ya. Iya, iya. Kalau zaman dulu tuh kita
banyak kan kayak lu tiba-tiba kan lu ya bikinnya gitu kan. Chandra Leo yang video klip gitu. Tapi kan bisa kita kelihatan semua gitu. Iya. Kayaknya algoritma itu kan nyatu aja, nyampur gitu. Kalau sekarang kan kayaknya niche banget. Jadi kalau dia mainnya apa 19 juta subscriber ya gue nggak tahu. Bisa nggak nonton gue. Tapi yang gue denger, gue nggak tahu ini benar apa nggak ya. Tapi yang gue dengar begitu tren niche-nya hilang, dia benar-benar hilang. Contohnya kayak Oh iya, dulu kan benar. pemain MLBB banyak banget tuh yang Iya, YouTubers gini. iya. Terus tiba-tiba MLBB udah nggak gitu laku. Iya benar. Mereka hilang tuh. Ada yang Benar-benar. tadi, weh, Sorry. ada yang apa namanya? Tadinya punya mobil sport, Itu tadi. sekarang tinggal sport aja di Jadi lari di treadmill. Pak, masuk Pak. Ya, bisa. Masuk Pak. Sip. Nih masih lanjut apa nggak? Pas mudahan ya. Aman. Thank you guys. Jadi sampai situ dulu. Sampai jumpa di Di mana? video berikutnya. Siapa tahu ada part 2 kan. Ntar bahas kita milih apa di pemilu depan gitu kan.